Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah bertemu pada kajian kita hari ini. Semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, sampai kita pada fasal berikutnya yang menjelaskan tentang fardunya wudu. Nah, wudu nih hal penting bagi kita nih, sebab kita punya tiang agama, yakni sholat. Syarat sah, salah satu daripada syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Jadi kalau semisalkan wudunya nggak bener, wudunya kurang sempurna, maka sholatnya pun juga nggak sempurna. Bisa jadi kalau wudunya salah-salan, sholatnya pun nggak sah. Sebab wudu itu adalah bagian daripada salah satu syarat sahnya sholat. Perhatikan, oleh karena itu wudu kita, sempurnanya wudu kita menentukan bagaimana sempurnanya sholat kita. Jadi seperti itu. Di samping lain banyak fadilah-fadilahnya wudu. Kalau kita melestarikan wudu, kalau kita dawam wudu, kalau kita terus istiqomah menjaga wudu kita batal, terus kita wudu lagi, wudu kita batal, terus wudu lagi, terus sampai seterusnya 24 jam non-stop nggak batal wudunya. Kalau kita tuh dawam wudu tuh, melestarikan wudu yang seperti itu, insya Allah fadilah selalu menyertai kita. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah survei surga. Survei ngeliat-liat surga, indahnya, keistimewaannya, luar biasanya, kecantikannya surga. Sampainya di dalam surga, Nabi Muhammad ketika survei pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ngedengar suara bakiaknya Sayyidina Bilal. Akhirnya selesai Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu sama Bilal. Nabi Muhammad nanya, "Ya Bilal, waktu kemarin saya Mi'raj, saya survei ngeliat surga. Terus di dalam surga tuh saya ngedengar suara bakiak kamu. Kira-kira apa itu amalan kamu sampai saat ini sehingga bakiak kamu udah duluan masuk ke dalam surga?" Sendalnya Sayyidina Bilal udah duluan nyampe surga, padahal Sayyidina Bilal saat itu masih hidup di dunia. Akhirnya kata Sayyidina Bilal, saya selama hidup, selama saya mengenal Islam, saya selalu menjaga wudhu saya selalu melestarikan wudhu saya. Mungkin dari situ sehingga Allah kasih fadilah yang seperti itu untuk saya. Jadi oleh karena itu kalau mau sendal jepit kita tuh yang udah jelek, yang udah dekil, mau sampai surga, lestariin nih wudhu sebagaimana Sayyidina Bilal tadi. Banyak para ulama dulu, salafun saleh dulu, para sahabat dulu yang selalu melestarikan wudhu, banyak fadilahnya. Di antaranya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abi Bakar bin Salim. Itu beliau sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Masya Allah. Jadi habis sholat isya, ba'da isya, sampai datang waktu subuh, wudhunya nggak putus, wudhunya nggak batal. Atau mungkin wudhu batal terus beliau wudhu lagi. Tapi ikhtiarnya beliau, tirakatnya beliau 40 tahun sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Masya Allah. Banyak diantaranya fadilahnya wudhu tuh. Bahkan guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz itu pernah menjelaskan juga diantaranya fadilah-fadilahnya wudhu. Itu yang pertama, diluaskan rezekinya. Ini kudu dicatatnya. Fadilah-fadilahnya wudhu yang pertama, Allah luaskan rezekinya. Kalau kita pengen jadi orang kaya, kalau kita pengen luas rezeki kita, banyak rezeki kita, maka dawam wudhu, lestarikan wudhu kita, jangan sampai putus. Yang kedua, Allah luaskan akhlaknya. Dalam arti Allah tinggikan kesabarannya, Allah tinggikan rasa syukurnya, sehingga dia jauh dari rasa amarah, sehingga dia bisa mengendalikan amarahnya dia kalau dia terus mengistiqomahkan dawam wudhu. Yang ketiga, dia terus dikelilingi oleh malaikat penjaga. Jadi ada salah satu malaikat yang bertugas untuk menjaga bumi langit, baik di siang hari atau di malam hari. Nah, malaikat penjaga itu akan mengelilingi hidup kita, akan mengelilingi tubuh kita jika kita terus istiqomah dawam wudhu. Kalau kita hidup udah dikelilingi malaikat, Masya Allah udah enak, insya Allah aman dari segala musibah. Dan gak cuma dikelilingi, yang keempat adalah disenangi oleh malaikat penjaga juga.
Jadi itu para malaikat nggak cuma ngelilingi kita untuk menjaga kita. Malaikat tersebut juga menyukai kita karena kita mendawam wudu, melestarikan wudu. Yang kelima di antara fadilah wudu adalah dia dijaga dari segala musibah. Masya Allah. Kalau kita pengen jauh dari musibah, kalau kita pengen aman dari musibah, kalau kita pengen terlindungi dari musibah apapun itu musibahnya, entah kecelakaan, kebakaran atau segala macam yang menimpa kesedihan kita, kalau kita dalam wudu, insya Allah Allah jauhkan musibah dari kita. Kalau kita melestarikan wudu, insya Allah Allah jauhkan musibah dari kita. Dan yang keenam diantaranya adalah ia akan, kalau dia mendawamkan wudu, kalau dia melestarikan wudu, yang keenam fadilahnya adalah dia akan dijaga dari penyakit ain, atau penyakit sihir, atau penyakit santet, atau penyakit guna-guna, penyakit yang goib-goib, atau penyakit ya penyakit-penyakit dukun seperti itulah. Kalau semisalkan kita istiqomah wudu, kita melestarikan wudu, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan masih banyak lagi diantaranya fadilah-fadilah yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Oleh karena itu, kalau kita ingin juga tuh dapat fadilah wudu yang seperti itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana wudu kita, rukun-rukun wudunya, fardu-fardu wudunya kita perhatiin, jangan sampai salah. Lanjut kita bahas faslun furudul wudu isittatun, adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat wudu kita udah tahu semua kan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, niat ini nih nanti akan kita bahas di fasal berikutnya. Yang namanya niat itu, niat wudu diletakkan ketika dia membasuh wajah. Jadi niat wudu itu diletakkan ketika membasuh wajah. Bukan berarti ketika lagi mencuci tangan terus dia baca niatnya, bukan. Atau sebelum dia berwudu dia baca niatnya, enggak. Niat wudu itu diletakkan ketika dia membasuh wajah. Karena itu bagian dari rukun wudunya. Hati-hati, jangan sampai keliru, jangan sampai salah juga. Kalau kita pengen sempurna wudu kita, paham ini. Nah, yang kedua rukunnya, fardunya adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah teliti, seluruh wajah kita kudu kena, jangan sampai nggak kena. Dan jangan diuak-uak aja, tapi diperhatikan, ditelatenin dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya janggut, dari ujung daun telinga kanan sampai daun telinga kiri, bisa dibayangkan ya, jelas ya. Nah, itu diperhatiin kira-kira semuanya kudu kena air. Jangan sampai nggak ada yang kena. Nah, terus yang ketiga fardunya wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ia membasuh tangannya dia dari ujung jari tengah tuh yang paling tinggi sampai ujung sikutnya dia. Bahkan kalau bisa dilebihin, sebab khawatir kalau semisalkan nggak lebih dari sikut itu masih ada air yang nggak sampai sikut. Khawatir seperti itu. Jadi oleh karena itu sebagai menjaga kehati-hatian kita, lebihin dari sikut. Nah, yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Ia mengusap air tersebut pada kepalanya. Jadi mengusap air pada kepalanya dia. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ia membasuh kakinya sampai mata kakinya. Bukan berarti dari paha ya kita basuhnya ya, tapi dari bawah dengkul, kiranya bagian betis sampai mata kaki. Seperti itu. Dan yang keenam adalah tertib. Nah, jadi rukun wudu itu ada 6. Dari 6 rukun wudu yang kita sebutkan tadi, kira-kira bisa difahami, bisa diamalkan, bisa dipraktekkan agar wudu kita terus sempurna, agar wudu kita benar. Sebab kesempurnaan wudu itu mempengaruhi dari kesempurnaannya sholat. Seperti itu. Lanjut fasal berikutnya yang menjelaskan tentang niat. Nah, sebab tadi rukun pertama wudu itu, fardu pertama wudu itu adalah niat. Nah, fasal berikutnya juga membahas niat. Faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bifi'lih. Niat itu adalah sesuatu, menyengajakan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan. Nah, oleh karena itu
membarengi niat dengan pekerjaan, membarengi bacaan dengan pekerjaan. Jadi niat yang dimaksud bukan hanya pada bibir nawaitu, bukan. Itu namanya talaffuz, melafazkan. Niat itu tempatnya di mana? Tempatnya niat tuh. Nah, wa mahalluha al-qalbu. Adapun tempatnya niat itu di hati. Jadi ketika kita ingin wudu atau ketika kita ingin sholat, terus kita membaca niat, taruh pada hati kita. Hati kita yang berbicara, seperti itu. Jadi tempatnya niat itu di hati. Perhatikan ya, jangan sampai salah. Ketika kita wudu, kita meletakkan niat kita tadi di wajah kita. Dan ketika kita ingin membaca niat, jangan di bibir, tapi di hati. Sebab tempatnya niat adalah di hati. Nah, lanjut, wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun talaffuz atau melafazkan niat pada bibir kita itu hukumnya sunnah. Contohnya seperti apa? Ketika lagi wudu mau membasuh tangan, kita berbicara nih, nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, terus baru kita basuh tangan kita, habis itu kumur-kumur, habis itu hidung. Nah, ketika kita membasuh wajah kita berbarengan dengan air menempel pada wajah kita, maka berbarengan juga niat itu dikeluarkan pada hati kita. Bisa dipahami kira-kira jelas ya? Nah, lanjut, wa waktuha, adapun waktu meletakkan niat ketika wudu adalah inda ghusli awwali juz'in, inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika awal kali membasuh bagian wajah. Itu yang seperti sudah dijelaskan tadi. Wa tartibu, dan tertib. Apa sih tertib itu? Wa tartibu, adapun tertib itu apa sih? Yakni alla yaqaddama udwan ala udwin. Tertib itu tidak mendahulukan sesuatu dari sesuatu. Dalam arti dia harus urut. Tangan dulu, habis itu kumur-kumur dulu, habis itu hidung dulu, istinsyak, habis itu membasuh wajah dulu. Jadi kudu tertib. Jangan habis wajah langsung kaki, habis kaki langsung kepala, habis kepala langsung sikut. Jangan. Harus tertib, tersusun sesuai dengan fardu wudu, dari fardu pertama sampai fardu ke-6 harus teratur, tersusun. Jadi bisa dipahami kira-kira begitu ya, dari cara wudu, fadilah wudu, atau ketelatenan wudu, juga caranya niat, maknanya niat. Dan ini nggak cuma niat ketika wudu, begitupun niat ketika sholat. Ketika sholat kita baca takbir, nah berbarengan dengan takbir yang kita kumandangkan, maka diletakkan juga niat dalam hati kita. Jadi bisa dipahami kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.